Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul. Insyaallah kita mengkaji kitab Aqidatul Awam. Sudah sampai di Nabi Musa kemarin, lalu Nabi Ilyas, Zulkifli, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa Toha, Khotamun Da'wiyah alaihimus salatu wassalamu wa alaihim madamatil ayyamu. Baca sampai situ nazamnya. Alaihimus salatu wassalamu wa alaihim madamatil ayyamu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'i bilisani walhamdulillahil qadimil awali wa akhiril baqi bila ta'awuli summa salatu wassalamu samada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil halki ghaira mubtadi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifat min wajibil lillahi insina sifat wallahu mawjudun qadimul baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun qani wa wahidul wahid qadirun ridul alimun bi kulli syai' sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatu sab'atun tadalimu wa qadratun iradatun samun basar hayatun ilmu kalamun istama wa jaizun bi fadlihi wa 'alihi takuli kulli mulkin kafilihi arsala anbiya zawi batana bisikki wa tablighi wal amana wa jaizun fi haqqihi min aradi bi ghairi nafsin fi maradi ismatun kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika wa mustaqilun bidukui wajibi fa fasli khamsina bi hukmin wajibi tafsilu khamsatin wa isina lazim kullahu qalafin fa haqiqatan Adamun iblis suhuluma Salih wa Ibrahimu kulun mutabi Nuhun wa Ismail Ismail kaza Yaqubu Yusuf wa Ayub kaza Syu'aibu Harun wa Musa wa Yasa Zulkifli Dawudu Sulaiman taba Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Da'wiyah alaihimus salatu wassalamu wa alaihim madamatil ayyamu. Sayyidina Ilyas alaihi salatu wassalam huwa min anbiya Bani Israil. Ya, di sini dalam kitab kita ini ya, sebagaimana di nazamnya disebutkan Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa ya. Jadi Nabi Musa sudah kita bahas. Nah, dalam urutan nazam kita ini setelah Nabi Musa ini disebutkan Nabi Ilyas ya, Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ini nggak banyak diceritakan di sini. Ya, di dalam kitab kita ini Nabi Ilyas tidak banyak diceritakan. Cuman kalau kita lihat di dalam kitab yang lain,
Nah, di sini ada kitab namanya Qissatul Anbiya, kisah para nabi. Ya, kisah para nabi. Nah, di sini juga Nabi Ilyas ini, ya, dalam kitab ini disebutkan Nabi Ilyas ini sesudah Nabi Ilyas. Nah, di sini dalam kitab yang kita baca ini Ilyas dulu, nanti baru Nabi Ilyas kita bahas. Ya, ini namanya sejarah, ya, sejarah. Jadi sejarah ini bukan seperti matematik. Matematik itu ilmu pasti. Ya, kalau sejarah, ya namanya sejarah. Ya, ada riwayat begini, ada riwayat begini, kadang beda-beda. Kalau di dalam Al-Quran, wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luto wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Ya. Nabi Ilyas ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-An'am, ya, wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luto. Dan Nabi Ismail dan Nabi Ilyas dan Nabi Yunus dan Nabi Lut. Nah, itu urutannya itu. Di dalam surah Shad, wadhkur Ismaila wal Yasa'a wa dzal kifl. Ya, dan sebutkanlah, sebutkanlah Nabi Ismail wal Yasa', nah itu Nabi Ilyas, wa dzal kifl, dan Zulkifli, Nabi Zulkifli. Ya. Nah, itu jadi kalau dibilang Nabi Ilyas, ya Nabi Ilyas karena memang di dalam Al-Quran Allah sebutkan. Jadi nabi-nabi yang kita tadi baca itu ada 25 nabi dan rasul. Ya, ada 25 nabi dan rasul ini kalau kita cari, yaitu ada di dalam Al-Quran tuh. Yang 25 nabi dan rasul ini ada dalam Al-Quran. Artinya diceritakan di dalam Al-Quran tentang nabi-nabi tersebut. Ya, cuman nggak semua nabi diceritakan panjang lebar. Ya, kalau Nabi Musa kemarin itu ceritanya luar biasa itu. Di beberapa surah itu ada kisah Nabi Musa. Ya. Nah, kalau Nabi Ilyas ini, nah kalau kita cari kisahnya, nah, banyak kisahnya. Ya. Nah, riwayat juga ada yang mengatakan beliau anaknya Nabi Ilyas. Ya. Karena ba'da Ilyas itu dikatakan dalam kitab ini, ya. Sesudah Nabi Ilyas itu Nabi Ilyas alaihi wassalam. Ya. Jadi beliau ini Nabi Ilyas ini, jadi kita ini kalau ngikutin kitab ini sama kitab ini beda nih. Kalau kitab kita yang ini disebutin Nabi Ilyas dulu, ntar Nabi Ilyas setelah, ya. Tadi kan tuh di sini, ya, Syuaibu, Harunu, wa Musa wal Yasa, Zulkifli, Dawudu, Sulaimanu, Ittaba. Ilyas, itu baru Ilyas. Ya. Jadi beda nih. Ya, beda. Ya, ini rujukan yang saya punya, kitab selain kitab ini, ya judulnya Qissatul Anbiya, ya kisah para nabi. Ya, intinya Nabi Ilyas Allah ceritakan dalam Al-Quran, Nabi Ilyas Allah sebutkan juga dalam Al-Quran. Ya, selanjutnya Nabi siapa nih? Nabi Zulkifli, Sayyiduna Zulkifli alaihi salatu wassalam. Yuqalu innahu ibnu Sayyidina Ayyub alaihi salam. Ya, Nabi Zulkifli ini juga ada ulama berbeda pendapat. Ya, jadi ulama mengatakan, sebagian, ya, ada yang mengatakan Zulkifli ini bukan nabi. Beliau ini hanya orang soleh, orang yang sangat patuh taat kepada Allah, kesabarannya luar biasa. Tapi karena disebutkan dalam Al-Quran, tadi kita sebutkan di dalam surah Shad, wadhkur Ismaila wal Yasa'a wa dzal kifl. Nah, itu wa dzal kifl itu Zulkifli. Ya.
wa kullum minal akhyar. Nah, karena disebutkan dalam Al-Qur'an di sesudah nama nabi-nabi yaitu Ismail, Ilyasa, wa Zulkifl. Jadi ada ulama mengatakan ya berarti beliau ini termasuk nabi. Ya, termasuk nabi. Maka dalam kitab kita ini dicantumkan beliau ini nabi. Siapa beliau ini? Beliau ini adalah putra dari Nabi Ayyub. Nah, sebagaimana kita kenal Nabi Ayyub ini sudah kita bahas sebelumnya. Ya, yang diuji oleh Allah dengan ujian luar biasa. Ujian apa itu? Nah, diantaranya penyakit. Ya, penyakit yang ya luar biasa lamanya beliau menderita penyakit. Ya, tapi beliau sabar. Ya. Bukan itu aja, kalau kita lihat ujian Nabi Ayyub ini, beliau punya anak-anaknya pada meninggal. Beliau kaya raya, kekayaannya habis. Nah, terus kan udah itu baru kena penyakit lagi. Nah, itu ujian luar biasa itu. Ya, kalau ditimpakan bukan kepada nabi, kepada orang seperti kita. Kita ini kaya, ya biasa kaya, punya anak, tahu-tahu Allah ambil semuanya. Udah gitu sakit lagi. Ya. Yang ada kalau bukan nabi ya kayak orang-orang yang nggak kuat imannya, ya udah marah-marah dia, nggak nerima takdir, ya nggak nerima, kok begini banget sih, ya karena udah biasa hidup senang, hidup kaya, tahu-tahu habis kekayaannya, sakit. Bisa nggak begitu? Bisa, ya. Ada orang habis-habisan berobat. Ya tadinya kaya, jual tanah, jual ini, untuk apa? Untuk berobat. Ya, untuk berobat. Ya, ada juga yang begitu, yang habis-habisan. Ya. Itu biasanya tuh kalau begitu tuh ya susah orang untuk bisa sabar. Ya, susah untuk bisa sabar, apalagi keluarganya. Anak-anak ya, udah habis-habisan. Ntar gue dapat apaan? Ya, habis-habisan buat berobat. Ya, disumpahin anaknya biar mati aja dah, ya. Biar mati aja dah, daripada berobat habis-habisan. Ya. Nah, itu ya kita minta dari Allah jangan sampai diuji yang berat-berat kayak gitu, ya. Diuji yang berat-berat ya khawatirnya kita nggak kuat. Ya, kalau kita nggak kuat ya bahaya. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali yang dia mampu untuk menanggungnya. Ya. Jadi tergantung keimanan juga. Kalau dia mau mampuin, dia mampu sebenarnya. Jadi Allah udah taker. Ya, udah diukur sama Allah. Kamu diuji begini, itu sebenarnya mampu. Cuman kadang-kadang udah ngalah duluan, udah nyerah. Ya, nah itu makanya jangan menyerah. Ya, sebenarnya Allah udah tahu, sebenarnya mampu. Kita diuji, bagi kita berat banget nih ujian nih. Allah tahu kita ini bakal mampu. Cuman kadang-kadang kitanya nyerah. Ya, jadi nggak mampu. Ya, sebenarnya kalau kita yang nggak menyerah gitu, kita adepin aja bisa. Nah, kalau kita bisa, nah itu unggul kita namanya, menang kita. Ya, menang dalam ujian itu. Tapi kalau kita udah nyerah ya kalah kita udah. Ya, nah, semoga kita ini dijadikan orang yang kuat menerima ujian-ujian. Ya. Ya, itu Nabi Zulkifli. Jadi di dalam riwayat dikatakan beliau anak daripada Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Nabi Ayyub adalah orang yang terkenal dengan kesabarannya, Nabi yang terkenal dengan kesabarannya, begitupun Nabi Zulkifli. Ya, Nabi Zulkifli adalah Nabi yang mengikuti jejak ayahnya. Kesabarannya luar biasa. Ya, cuman di dalam kitab kita juga tidak dibahas panjang lebar tentang Nabi Zulkifli. Selanjutnya apa tuh? Setelah Nabi Ilyasa, Zulkifli, Daud. Sekarang Sayyiduna Daud alaihi salatu wassalam. Siapa yang pernah dengar cerita Nabi Daud? Siapa yang tahu tentang Nabi Daud? Nabi Daud. Ada yang namanya Daud nggak? Ya, Daud itu nama Nabi. Bagus, cakep. Punya anak namain Daud, cakep. Ya, Ayyub.
Daud. Cakep. Ya. Cuman jangan ngelihat orang yang udah ada, orang yang namanya ini ngelihat kok begitu, ya jangan lihat IG-nya. Kita mau ngikutin nama-nama nabi, nama-nama yang bagus. Ya, kadang ada orang dinamain dengan nama nabi tapi akhlaknya nggak sesuai. Jadi orang males namain si ini kayak gitu ntar. Padahal bukan ke situnya kita lihat ya ke nabinya. Ya, oh ini nama nabi nih. Ya, misalnya Nabi Daud. Nah, ini kan nama nabi. Ya. Wa huwa min anbiya'i Bani Israil. Beliau ini juga termasuk dari salah seorang dari nabi-nabi Bani Israil. Ya, jadi Bani Israil ini kalau kita mau urut sumbernya kemana? Dari siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak. Kan Nabi Ibrahim punya 2 anak. Siapa anaknya? Ismail. Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Itu anaknya siapa itu? Anaknya Nabi Ibrahim, tapi dari ibu yang berbeda. Ya, Nabi Ismail ibunya siapa? Ini harus tahu nih. Karena ini umum, udah cerita umum ini. Ya, Nabi Ismail ibunya siapa? Siti Hajar. Ya, Nabi Ishak ibunya siapa? Siti Saroh. Ya. Jadi Siti Saroh ini istri yang lebih dulu, cuman nggak punya anak. Nah ini kembali lagi kita cerita yang nggak punya anak. Akhirnya Siti Saroh ngasih hadiah tuh kepada suaminya. Ya udah lama, udah puluhan tahun nggak punya anak berkeluarga. Nabi Ibrahim pengen banget punya keturunan. Ya siapa sih yang nggak pengen? Ya, Siti Saroh kasih datu hadiah. Siti Hajar dihadiahin buat suaminya, dijadikan istri. Nah, dari Siti Hajar inilah lahir Nabi Ismail. Nah, nggak lama kemudian Allah kasih tuh keberkahan buat Siti Saroh. Ya, karena kemuliaannya suaminya dikasih hadiah seorang perempuan yang cantik, maka Allah kasih juga beliau ini Siti Saroh keturunan. Walaupun udah tua, ternyata masih bisa juga punya keturunan. Maka anaknya Siti Saroh siapa namanya? Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak. Nah, kalau kita mau kembalikan lagi, Siti Saroh ini cantiknya luar biasa. Kecantikan Siti Saroh ini luar biasa. Maka kalau gitu Nabi Ishak gimana? Oh, Nabi Ishak juga luar biasa. Orang tuanya Nabi Ibrahim, ayahnya. Ibunya Siti Saroh. Oh, gantengnya luar biasa. Ya, Nabi Ismail gimana? Nabi Ismail sama, ya sama. Dari Nabi Ishak ini lahirlah nabi-nabi yang lain. Ya, banyak nabi-nabi ini dari keturunan Nabi Ishak. Ya, kalau kita urutin nazomnya, ya geser lagi sini. Ishaku nazamnya apa? Ishaku, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun. Nah itu ya dari keturunan Nabi Ishak gitu. Nabi Ismail belum ada yang jadi nabi dan rasul, yang 25 ini nggak ada. Ntar tuh di ujungnya tapinya ada Nabi Muhammad, itu dari Nabi Ismail. Nah, tapi itu luar biasa ya. Dari keturunan Nabi Ismail nih nggak ada nabi-nabi, tapi nanti terakhir tuh di ujung, nah itu nabi kita Nabi Muhammad bukan dari Bani Israil, ya bukan dari Bani. Ini kalau nabi yang ini nih Nabi Daud, Ilyasa, Zulkifli, Daud ini dari Bani Israil, ya, nah dari Bani Israil, min anbiya'i Bani Israil. Atahullahu mulka wan nubuwah. Allah karuniakan kepada Nabi Daud ini apaan? Kerajaan. Jadi Nabi Daud ini sebagai raja dan juga seorang nabi. Nah, nabi dan raja. Ya, jadi kalau seorang raja ya tentunya hidupnya enak. Ya namanya raja. Ya, ini yang diuji dengan kenikmatan namanya. Ya, Nabi Daud diuji dengan kenikmatan.
Jadi nikmat itu juga ujian. Ya, nah kita kalau diuji dengan kenikmatan gimana mestinya? Bersyukur. Ya, kalau diuji dengan penderitaan, sabar. Jadi nggak semua diuji dengan penderitaan para nabi itu. Nah, ini contohnya Nabi Daud nih. Ya, ujiannya berbentuk kenikmatan. Karena apa ya? Beliau ini seorang raja. Ya, seorang raja. Wa kana hasanus saut. Nah, ini kelebihannya juga nih. Nabi Daud nih, ini biar tahu nih. Ya, Nabi Daud ini kelebihannya apaan? Ya, apa kelebihan Nabi Daud? Suaranya itu indah, bagus suaranya. Ya, suaranya nih, kelebihan Nabi Daud ini suaranya. Nah, kalau orang muazzin yang suaranya cakep itu, mestinya begitu memang. Ya, orang dengar itu waduh. Ya, orang mendengar itu merinding gitu. Karena apa? Karena bagusnya suaranya. Ya. Fakanatit tuyuru turajji'u ma'ahu kullama qara'a az-zabur. Burung-burung itu mengikuti itu. Kalau Nabi Daud lagi baca kitab, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud itu apa? Kitab Zabur. Ya, kalau kita kan Quran. Kalau kita lagi baca Quran itu kan ada tuh orang yang suaranya kalau baca Quran, wah itu kan ada tuh dilombakan itu kalau MTQ. Ya. Suaranya kalau kita dengerin tuh orang baca Quran kalau yang bagus suaranya, masya Allah, indah sekali. Enak kita dengerin, ya, nyaman gitu dengerin orang baca Quran suaranya, masya Allah, cakepnya, ya, indahnya tuh suara. Nah begitu juga kitab Zabur. Kitab Zabur ini kalau Nabi Daud lagi baca, itu burung-burung ngikutin. Ya, kita dengar suara ini kan orang lagi musim burung nih, ya, di mana-mana banyak orang miara burung. Kenapa miara burung? Buat apaan tuh? Suaranya kan? Dilombakan apaan? Suaranya. Nah, jadi suara burung itu ya karena indahnya itu suara burung. Ya buat apaan dilombain ya karena enak. Jadi kalau nggak enak buat apaan dilombain? Jadi sesuatu yang indah adalah nanti dilombakan. Burung yang mana nih yang suaranya bagus? Jadi di sini nih kadang-kadang kalau lagi sebelum subuh tuh lagi ini suara dengar suara burung tuh di luar, nggak tahu burung yang mana, burung sini suaranya wah enak banget didengerin. Suara burung, masya Allah. Nah ini sampai burung itu suaranya kan kita dengar, oh enak banget suara burung, ya apa siulan burung itu ya kicauan, ya kicauan burung itu ya karena tadi itu karena indahnya itu maka dilombakan, ya makanya ada sampai burung itu jutaan karena apa? Karena suaranya, bukan karena dagingnya. Kalau kambing jutaan karena apa? Karena dagingnya. Sapi jutaan karena dagingnya. Tapi burung kok bisa harganya jutaan? Ya karena suaranya. Nah ini sekarang burung yang terkenal dengan suaranya itu, keindahan suaranya itu sampai ngikutin Nabi Daud. Nah kalau begitu Nabi Daud suaranya gimana tuh? Ya, luar biasa, ya luar biasa suaranya itu. Nah, makanya beruntunglah kalau memang orang dikaruniai suara yang indah, suara yang bagus. Jangan disia-siakan. Kalau yang punya nih kelebihan suara bagus, jangan sia-siakan. Manfaatin ya buat azan di masjid, belajarin Al-Quran, baca Quran, ya, murotalnya belajarin, tahsin, ya biar kita baca Qurannya enak, orang pada dengar. Kalau orang pada yang merasa nyaman dengan suara kita untuk kita baca Quran, nah itu pahalanya luar biasa itu, ya. Jangan nyanyi mulu. Ya. Dikasih suara bagus udah nyanyi mulu, nyanyi yang apa namanya, yang orang jadi melalaikan. Tapi kalau buat sholawat, buat apa ya bagus, sholawat, zikir, nggak apa-apa. Nah, kalau yang melalaikan, ya itu lagu-lagu yang melalaikan. Jangan suara bagus-bagus tapi buat orang jadi lalai. Dengerin suara kita dia jadi lalai. Yang enaknya dia dengerin suara kita dia jadi ibadah, jadi seneng, jadi bergairah ibadah. Ya kalau kita baca sholawat, orang menjadi gairah ibadah itu bagus. Ya, jangan disia-siakan.
Ya. Dan jangan pelit-pelit, keluarin suara. Memang kita bisa sedekahnya dengan suara, sedekah suara, ya udah sedekah suara. Itu juga sedekah. Ketika orang jadi nyaman, jadi senang dengar suara kita, itu udah nilainya juga nilai sedekah. Ya, sedekah dengan suara kita. Nah, jadi kan sedekah ini macam-macam. Ya, sampai senyum kita juga bisa bernilai sedekah. Ya. Ya, intinya bagaimana kita menyenangkan orang. Orang sama kita itu senang, gembira. Ya, nah itu udah nilainya nilai pahala. Ya, jadi kelebihan Nabi Daud adalah suaranya indah, hasanus saut. Ya. Nah, jadi Allah mewahyukan kepada Nabi Daud ini kitab apa tadi? Zabur. Kitab Zabur. Ya, kitab Zabur. Nah, beliau itu kalau lagi baca ngaji kitab Zabur, wow, suaranya sampai-sampai itu burung mengikuti. Ya, burung mengikuti. Ya, tentunya bukan dengan suara, burung itu dengan kicauan. Jangan bayangin, kalau itu burung bersuara juga, enggak, burung berkicau. Itu mengimbangi. Ya, mengimbangi keindahan suara Nabi Daud alaihissalam. Wa arrafahu lughatat thair. Dan Allah juga karuniakan kepada Nabi Daud ini, dia bisa memahami bahasa burung. Ya. Ente paham nggak bahasa burung? Ya, burung berkicau itu nggak paham. Tuh ente kurung tuh burung di dalam kurungan, dia berkicau, ente nggak paham kan ya? Dia ngomong apa dia nggak paham kan? Ya, siapa tahu tuh dia minta lepasin saya dong, saya juga butuh pasangan. Ya, kalau dia sendirian, saya juga butuh pasangan. Ya, namanya Allah ciptakan berpasang-pasangan, ente kurung dia sendirian. Dosa nggak kira-kira itu? Dosa. Kalau ente dikurung ente nggak bisa nikah, nggak bisa apa, dia protes. Nah, itu burung kadang-kadang dia bersuara itu, ya, dia berkicau, ya karena kita nggak paham, kita malah seneng-seneng aja dengan kicauan-kicauan burung. Kita nggak tahu tuh, mungkin kalau kita paham bisa nangis tuh kita. Ya, bisa kita nangis, dia pengen dilepas, pengen bebas, pengen juga berhubungan dengan lawan jenisnya. Ya, ya Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ya. Nah, kalau Nabi Daud, ya, dikaruniai juga bisa mengerti, memahami bahasa burung. Ya, bahasa burung. Wa alana lahul hadid. Nah, ini kelebihan lagi nih. Ini mukjizat nih, namanya kelebihan, ini mukjizat. Apa itu kelebihannya? Mukjizatnya Nabi Daud. Nih apa nih? Besi nih, bukan besi ya? Bukan. Ya. Nah, mana besi? Kalau ada besi itu bisa lunak tuh, sama Nabi Daud. Besi itu yang keras, ya besi. Itu kalau di tangan Nabi Daud itu bisa lunak. Mau dibentuk apaan bisa itu oleh Nabi Daud. Besi, ya besi, bukan plastik, besi. Itu diantara mukjizatnya Nabi Daud. Ya. Jadi kalau kita ini mau membentuk besi menjadi perhiasan, menjadi golok, menjadi pisau, menjadi pedang, ya, gimana caranya? Pakai api. Ya. Besi dibakar, akhirnya lunak dia, dibengkokin, diapain, setelah dia dibakar, ditempa itu. Nah, nanti dibikin golok, dibikin pedang, dibikin hiasan tuh, rumah tuh ada dari besi-besi. Ya, buat jendela itu kan kadang-kadang pakai besi yang berhias. Itu gimana tuh? Kok besi bisa berbentuk-bentuk begitu? Gimana caranya tuh? Pakai api. Tapi kalau Nabi Daud nggak butuh itu. Ya, bisa lunak aja, besi bisa lunak sama Nabi Daud. Nah, itu namanya mukjizat. Ya, kalau kita bisa begitu enak banget. Ya, bisa begitu enak banget. Orang bawain golok, pegang aja goloknya. Ya, apa namanya, tunduk goloknya itu. Nah, itu ya. Fakana yasna'u minhu duru'ul harb.
Nah, jadi dari besi-besi ini Nabi Daud karena beliau punya kemampuan untuk melunakkan besi, maka dibuatlah dari besi-besi ini dulu al-harab, pakaian besi untuk perang. Nah, itu jadi zaman dulu orang perang itu berhadap-hadapan, pakai golok, pakai pedang. Jadi biar aman pakai apaan? Besi. Nah, baju besi, todong besi. Nah, itu sering lihat itu di film-film itu ya. Nah, film Muhammad Al-Fatih. Ya, pakai apaan tuh dia? Baju besi. Ya, pakai baju besi. Jadi dipanah ya kena besi, ditombak kena besi. Nggak masuk, nggak kena kulit. Dibacok ya baju besi. Nah, itu Nabi Daud dengan kemampuan beliau, maka dibuatlah dari besi-besi ini menjadi pakaian. Pakaian apa? Untuk perang, perlindungan diri. Ya, perlindungan diri. Nah, jadi nggak perlu tukang besi, tukang besi itu pandai besi. Yang harus dibakar dulu, dipanasin dulu, diketok sini, ketok sono, nggak perlu. Ya, dengan oleh Nabi Daud ya gampang. Karena ya besi udah tunduk, udah lunak aja itu besi. Mau diolah gimana juga udah jadi udah. Ya. Wa kana ma'a hadza 'abidan lillahi ta'ala syakiran li ni'amihi. Nah, jadi dengan kelebihan-kelebihan Nabi Daud ini artinya banyak keistimewaannya. Ya. Suaranya bagus, bisa paham bahasa burung, besi bisa lunak. Ya. Walaupun begitu, beliau ini orang yang taat ibadah kepada Allah, nggak maksiat, nggak sombong. Syakiran lini amihi, beliau pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Itu nikmat itu. Suara bagus, bisa paham bahasa burung, bisa melunakkan besi. Itu beliau syukuri. Dengan apa syukurnya? Dengan ibadah. Namanya bersyukur itu bukan terima kasih doang. Kita bersyukur nih atas nikmat Allah kepada kita ini. Pakai buat kebaikan-kebaikan. Hadir di majelis seperti datang. Ini namanya bersyukur. Ya, kalau dipakai buat nongkrong-nongkrong yang nggak karuan, maksiat, nah itu namanya orang yang kufur nikmat. Allah kasih ente sehat, Allah kasih mata bisa ngelihat, kuping bisa dengar, ente pakai buat yang dilarang sama Allah. Ya Allah marah. Tapi kalau dipakai buat yang Allah ridho, nah itu namanya kita udah bersyukur. Ya, itu jadi kalau dikatakan Nabi Daud itu walaupun Allah kasih keistimewaan, ya raja, ya suaranya bagus, ya, tapi beliau tetap ibadah, taat ibadah dan juga pandai bersyukur kepada Allah. Ya. Ini namanya beliau ini kuat menghadapi ujian ini. Ujiannya tadi ujian apa tadi? Ujian apa? Ujian kenikmatan. Ya. Beda dengan Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub itu ujiannya ujian kesusahan, penderitaan. Ya, kalau Nabi Daud ujiannya ujian kenikmatan. Mana yang lebih berat? Ujian kesusahan apa ujian kenikmatan? Hah? Yang lebih berat mana? Banyak orang yang lupa ketika udah Allah kasih kenikmatan. Ya, lagi susah diingat sama Allah. Giliran Allah kasih nikmat dia lupa. Ya, dia lupa. Ya, lagi susah ke masjid mulu. Giliran kaya jalan-jalan mulu. Jalan-jalan mulu, ke restoran ini, ke sono, ke sini. Wah. Ya, nah itu. Jadi berat, ujian kenikmatan itu berat. Ya, makanya ya alhamdulillah kita diuji dengan yang kita mampu. Ente kan pengennya jadi orang kaya ya. Siapa sih yang nggak mau jadi orang kaya? Nah Allah nggak kasih itu. Ya mungkin ya. Allah belum kasih nih kita jadi orang kaya, belum dikasih. Kenapa? Karena Allah tahu kalau dikasih kita nggak mampu, kita jadi kufur lagi. Ya, udah syukurin aja yang udah kita dapat nih begini, kita jadi orang yang nggak kaya gitu. Udah bersyukur. Karena kalau saya pengennya jadi orang kaya nih, punya rumah,
wah rumahnya gede, punya mobil, punya ini, ya ntar nanti nggak kuat lagi. ya udah dah, yang kita apa namanya dapetin sekarang ini udah syukurin aja, ya jangan menghayal. Itu kalau tuh begitu tadi tuh menghayal tuh, ya makanya nggak dikasih. Karena apa? Allah tahu, ya diuji kenikmatan ntar nanti nggak kuat. Ya udah, yang begini aja dah, alhamdulillah dah, ya bersyukur aja dah. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nah, ini tandanya Nabi Daud ini bersyukur. Nah, ini syukurnya, liatin nih, syukurnya Nabi Daud. Puasa sehari, buka sehari. Artinya selang-seling. Itu namanya kita kenal dengan puasa Daud. Sering nggak dengar puasa Daud? Yaitu puasa Daud tuh, Nabi Daud padahal raja, bukan orang susah, orang kaya. Tapi ya senangnya tuh, bersyukurnya tuh begitu. Sekarang nih puasa, besok enggak. Puasa lagi enggak. Selang-seling terus sepanjang hayatnya. Nah, bisa enggak kalau jadi orang kaya begitu? Masalahnya sekarang. Ya. Jadi orang kaya udah makanannya udah banyak. Ya. Ya, nggak bisa. Ya, nah itu tandanya beliau ini syukur kepada Allah. Tuh, beliau puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Silahkan kalau mau praktekin, silahkan praktekin. Banyak nanti kelebihannya itu banyak tuh. Ya. Ya, kalau nggak bisa ya puasa Senin Kemis dah. Ya, jadi kalau nggak bisa paling nggak, ini kan sekarang bulan Zulqa'dah nih. Ini masuk dah di Zulqa'dah nih. Tanggal 1 nih. Tanggal 1 ya, bener nggak nih? Syawal udah habis. Syawal udah berakhir tadi. Tadi kalau nggak salah 30 Syawal. Kalau nggak salah. Ya. Nah, sekarang ini udah masuk, tadi maghrib tuh udah masuk tanggal 1 Zulqa'dah. Makanya doa setiap awal bulan, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. Terus setiap awal bulan tuh ya, hilal, ada hilal baru, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, naungilah bulan ini nih, ya, dengan hilal ini, ya, naungi kepada kami ini dengan bil amni, dengan keamanan dan keimanan yang sempurna. Aman, iman kita meningkat. Wassalamati wal islam, dan juga karuniai dengan keselamatan nih, masuk bulan ini nih biar beri keselamatan dan juga keislaman semakin kuat, semakin bagus. Wat taufiq, dan mendapat taufik. Apa itu taufik? Kecocokan, keserasian terhadap apa yang Allah ridho. Ya, jadi perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang Allah ridho, kita itu cocok aja, seneng aja gitu. Ya. Nah, yang Allah ridho apa? Ya, ini pengajian Allah ridho, kita demen pengajian. Ya, zikir Allah ridho, kita demen namanya zikir. Itu namanya dapat taufik gitu. Ya, dapat taufik. Nah, itu jadi setiap awal bulan tuh baca tuh doa itu. Ya, kadang kita nih nggak tahu. Ini alhamdulillah nih kita bisa ingat, oh Syawal udah berakhir. Oh berarti ini awal bulan nih. Kadang itu kelewatan, tahu-tahu udah, oh iya udah bulan. Oh, kayak yang kita ingat kan bulan Januari, Februari. Ya, ini bulan-bulan begini ini udah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kadang namanya juga nggak tahu, tahunya bulan Ramadan doang. Habis Ramadan Syawal tahu deh, habis Syawal apaan? Nggak tahu. Zulqa'dah, ya. Nah, kalau ngaji harus tahu, ntar dikit-dikit ya, tahu. Oh, habis Syawal Zulqa'dah, habis Zulqa'dah Zulhijjah, tuh lebaran haji, ntar lebaran lagi, siap-siap kita korban. Albiru kalau mau korban silahkan, ya. Albiru, ya kalau sendiri-sendiri kagak mampu, patungan, ya, patungan, beli kambing atau beli sapi, ya. Walaupun ya nilainya itu namanya nilai sedekah, ya.
untuk nyemangatin kita, ya boleh, nggak apa-apa untuk nyemangatin. Karena untuk kalau sendiri, saya nggak bisa beli kambing aja nggak bisa. Kalau gitu, ayo dah rame-rame dah Majelis Ta'lim Al-Biru, biar untuk mensiarkan, ya, mensiarkan Idul Adha. Idul Adha itu yang paling utama ya menyembelih. Jadi hari haknya tuh amalan yang paling bagus adalah menyembelih hewan kurban. Hari haknya pas Idul Adha, ya. Nah ini dipikirin nih, kalau sekarang belum bisa, ke depannya bagaimana biar kita bisa, ya, biar kita bisa. Nah gitu, jadi kita raih deh di mana ada kesempatan kebaikan, kesempatan pahala, kita berlomba-lomba, ya, kita berlomba-lomba. Nah syukur-syukur kalau bikin tabungan, akhirnya bisa beli sendiri. Ya. Nah, dengan apa? Dengan cara nabung. Kalau langsung ya kagak bisa. Ya. Kalau langsung kagak bisa. Coba lah nabung. Oh, alhamdulillah nih setahun tabungan saya ada segini nih. Ya. Ternyata kurangnya dikit. Tinggal nambahin doang. Nambahin 500.000. Bisa dah nambahin 500.000. Ya misalnya. Ya. Nggak ada yang ngerokok kan sini ya? Ada yang ngerokok nggak? Rokok berapa rokok? Sehari berapa ribu rokok? Yang tukang ngerokok tuh sehari habis berapa itu? Ada nggak? Tahu nggak? Sebungkus berapa? Ada nggak ngerokok sehari sebungkus? Jangan, kalau bisa jangan. Ya, kalau bisa ya jangan sampai nanti ada orang bilang ente ngerokok bisa. Giliran disuruh korban, nyembelih hewan kurban, gak bisa. Ya, jangan sampai begitu tuh, salah itu. Ya artinya kalau gitu daripada buat saya buat beli rokok, mendingan buat saya nabung. Ya, mendingan saya tabungin dah. Buat apa? Buat saya dapat pahala, buat ibadah saya. Daripada saya ngerokok nggak dapat pahala. Kalau ngerokok dapat pahala sih enak, ya. Ngerokok dapat pahala gitu, wah enak, ya. Saya juga mau kalau ngerokok dapat pahala. Nah jadi kita mesti pinter tuh, mesti pinter. Nah, ini ada pahalanya nih, nggak ada. Kalau gitu saya pilih yang dapat pahala aja dah, ya, pilih yang dapat pahala aja dah. Ya jadi Nabi Daud meskipun beliau penuh dengan kenikmatan, ya, tapi beliau tetap bersyukur. Ya ibadahnya nggak seperti orang-orang yang kaya yang lainnya, ya, nggak seperti orang kaya yang lainnya. Ibadahnya puasa sehari, nggak puasa sehari, puasa lagi nggak puasa, puasa nggak puasa, selang-seling, ya. Wa yaqumu juz'an minal laili tsumma yanam. Tsumma yakum. Tsumma yanam, tsumma yakum. Jadi ini beliau kalau malamnya gitu juga. Ya. Habis sholat Isya jam berapa? Jam 8. Tidur. Ntar bangun jam 10. Sholat. Misalnya 2 jam tidur lagi. Bangun lagi, sholat lagi. Tidur lagi, bangun lagi, sholat lagi, nah, sampai subuh. Ya, kalau kita udah bangun, kamar mandi doang, pipis, tidur lagi, ya. Ya itu Nabi Daud itu, ya, Nabi Daud. Jadi malamnya juga begitu tuh, ya, malamnya. Jadi istirahat tetap istirahat, nggak disiksa, dirinya nggak disiksa. Ya cuman ya istirahat capek, tidur, bangun, wah, seimbang. Kalau tidurnya 2 jam, bangun 2 jam, tidur lagi sejam, bangun lagi sejam, tidur lagi ya berapa sejam, bangun lagi 1 jam untuk ibadah. Ya nggak dikurangin, ya nggak dikurangin. Ibadahnya nggak dikurangin. Kalau tidurnya 2 jam, ibadahnya 2 jam. Tidurnya 1 jam, ibadahnya 1 jam. Ya bisa-bisa ibadahnya malah lebih banyak. Ya, ya. Kalau kita gimana kita?
Tidurnya jam berapa ya? Tidurnya jam berapa tidurnya? Kalian. Kita bangunnya jam berapa? Tidurnya jam berapa ya, bangunnya jam berapa? Dikit-dikit tidur. Nah, ya, jadi kalau kita bandingin dengan diri kita, wah di mana kita? Pengennya masuk surga, ya kan gitu ya? Kita pengen banget masuk surga, cuman ya kalau kita ngelihat ahlu surga nih kayak para nabi, wah, nggak pantas dong kalau gitu ya? Ya, nggak pantas dong kalau gitu. Banyakan istirahatnya daripada ibadahnya. Ya, nggak seimbang. Kalau seimbang aja udah cakep tuh, seimbang aja udah cakep. Ya, tidur misalnya 5 jam, nah bangun dah 5 jam lagi. Ya, itu 8 jam ya bangun lah, paling enggak ya kalau itu maka saya bilang kalau seimbang aja udah cakep. Ya, tidur bangun jam 3 misalnya, nah, itu udah cakep tuh, walaupun ntar ya paling ibadahnya nggak sampai ya 1 jam dah ya, banyakkan tidurnya. Nah kalau seimbang, waduh luar biasa. Kalau bisa seimbang tuh luar biasa. Tidur 5 jam, ibadah 5 jam, wah itu cakep banget itu. Ya nggak begitu dah, kita nggak begitu. Tidur jam 3 bangun atau jam setengah 4 bangun, atau jam 4 bangun aja dah. Jam 4 udah subuh belum? Belum. Ente bangun jam 4, ente pakai ibadah, itu udah cakep tuh. Cakep itu. Ya. Ya atau sebelum subuh dah, jam 4 lewat juga. Bangun tidur masih bisa ibadah sebelum subuh gitu. Ente masih bisa pakai buat ibadah sebelum subuh. Nah, itu cakep. Itu apa itu? Dia nggak tahu orang lagi ngaji kan. Ya. Nah, ini tentang Nabi Daud ya. Jadi Nabi Daud karunia-nya yang Allah berikan ya, karunia Allah yang Allah berikan kepada Nabi Daud ini ya, kita tahunya mungkin Nabi Sulaiman doang raja ya. Nah, itu Nabi Daud juga raja. Nah, nanti insya Allah kita bahas Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu anaknya Nabi Daud ya. Jadi Nabi Daud bapaknya udah raja ya, dan bisa paham bahasa burung, bisa melunakkan besi. Itu Nabi Daud. Nah sekarang nanti anaknya Nabi Sulaiman, wah itu juga luar biasa juga nanti. Itu juga ya Pak, ya seorang nabi, raja, ya bahasa semut paham, ya, binatang-binatang tunduk, ya, hewan-hewan tunduk, burung, ya itu diceritakan, udah masyhur ceritanya, ya burung apaan tuh? Hah? Burung? Ya, yang ketika Nabi Sulaiman kumpulin, dia absen, dia kagak ada. Burung hudhud, mana burung hudhud? Mana dia absen, kagak ada. Ya. Kemana itu nggak ada yang tahu. Nah, ntar kalau dia datang, ya kalau saya tanya dia kagak punya alasan yang jelas, saya potong. Ya. Ya berani dia. Ya apa namanya, nggak pakai izin, kalau bahasa pergi nggak pakai izin ya. Nah, ternyata punya alasan yang jelas, yang kuat ya, jadi aman tuh burung hudhud ya. Itu kan artinya paham, itu Nabi Sulaiman paham ya dengan bahasa burung. Karena apa ya, Nabi Daud juga paham ya dengan bahasa burung ya. Ya ini saja ya, nanti kita lanjutkan dengan kisah selanjutnya yaitu Nabi Sulaiman.